Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Buya yang kami hormati dan seluruh hadirin wal hadirat, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan namanya satu persatu berhubung waktu kita yang semakin malam. Izin Buya sebelum kita memulai acara pencerahan dan tausiah tabligh akbar pada malam yang berbahagia ini, kami bacakan profil singkat dari Buya Yahya yang sekarang ini sudah berada di hadapan kita. Namun sebelumnya kami himbau kepada para jamaah kami yang berada di lantai 2, jamaah kami yang berada di lantai 2, mohon untuk tidak bercampur antara perempuan dan laki-laki. Mohon untuk tidak bercampur antara perempuan dan laki-laki. Pada tenaga keamanan mohon ditertibkan. Nama lengkap dari Buya Yahya adalah Yahya Zainul Ma'arif LC.MA PhD. Beliau lahir di Blitar pada tahun 1973 dan sekarang bertempat tinggal di Komplek Daya ataupun Lembaga Pengembangan Dakwah LPD Al-Bahjah, Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Beliau pernah mengecap pendidikan di Ponpes, Pondok Pesantren Darullah wa Dakwah Bangil, Pasuruan, selama 8 tahun di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Sebagai informasi Buya, tahun 2017 Habib Segaf Baharun ada datang ke sini. Beliau juga belajar 9 tahun di Hadramaut kepada para ulama di Tarim dan Mukalla Hadramaut, Yaman di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun dan Al-Murabbi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Kaf. Doktor beliau ambil di American University for Human Science, California, USA. Saya rasa mungkin kita juga perlu mengetahui siapa guru-guru beliau. Yang pertama itu ada Habib Husin bin Soleh Al-Muhdor Bondowoso, Habib Qasim bin Ahmad Baharun Bangil, Habib Ahmad bin Husin As-Segaf Bangil, Ustadz Qoimuddin Abdullah Bangil, Habib Soleh bin Ahmad Aidus Malang, Habib Abdullah Mulai Haila Malang, Habib Muhammad Al-Haddad Malang, Ustadz Nasihin Bangil, Kiai Haji Imron Mahbub Blitar, dan masih banyak lagi guru beliau yang lain. Untuk karyanya tidak mungkin kita bacakan satu persatu karena sudah sangat besar karya dari Buya Yahya. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Buya Yahya dan nantinya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Atau para jamaah sekalian hadirin wal hadirat boleh juga menyampaikan pertanyaan melalui nomor kontak kami, mohon dicatat 0852 60 95 5663 0852 60 95 5663. Terima kasih kepada Buya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa sallallahu wa sallamu ala ar-raufir rahim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina, na'udzu bika ya rabbana minal baghdha wal hikdi wal kibri wal riya'i wa nas'aluka ya rabbana ar-rahmata wal mahabbata fima bainana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ij'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazalisina fik wa minal mutazamirina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta
ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para masyayikh yang hadir yang kami tidak sebut satu demi satu, dan juga Bapak Bupati kita yang hadir dan istimewa. Beliau menghadiri sampai selesai, sebab biasanya ada tanda beliau senang bahasanya menyifati tempat ini tempat yang baik. Dan insya Allah kita perlu, insya Allah orang yang berkumpul di sini baik-baik. Biasanya ada bupati itu nyambut langsung pergi. Ini istimewa, bahkan makanya tolong biar ketahuan, karena ini akan ditayangkan di seluruh Indonesia, disaksikan. Biar para bupati sama wali kota yang lain itu tahu kalau hadir pengajiannya Ustaz itu jangan nyambut langsung pergi. Kasih contoh langsung sama beliau, insya Allah. Baik, semoga Allah menjaga beliau dan menjaga kita semuanya. Malam ini kami ingin hadirkan satu makna keindahan, dalam bersaudara, dalam bersahabat, dan agar kita terjauh dari hal yang menjadikan kita tidak indah, yaitu mahabbah, rahmah, mawaddah di antara saudara. Kita berangkat dari saudara yang sering disebut dengan sambung silaturahim. Banyak orang bermusuhan dengan saudara, tidak akur dengan saudara, yang tidak bisa baik dengan saudara sangat susah untuk baik kepada yang lainnya, karena saudara itu pendukung untuk baiknya banyak. Ibunya sama, bapaknya sama, saudara. Sehingga orang yang memutus tali persaudaraan itu diancam oleh baginda Nabi, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Artinya orang yang memutus tali persaudaraan harus mencicipi neraka, dan memutus tali persaudaraan menjadi sebab banyak masalah dalam hidupnya, termasuk sempit rezeki, susah usaha karena memutus tali persaudaraan. Tapi begitu sebaliknya, barang siapa yang ingin ayyubsatallahu fi rizqih, barang siapa ingin dilapangkan rizkinya, termasuk dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Tapi jangan sampai motivasi silaturahmi hanya cari duit. Tidak, kita ingin selamat di akhirat. Sebelum kita lanjutkan, tidak usah melihat siapa-siapa, lihat diriku sendiri. Bagaimana urusanku dengan saudaraku? Kenapa aku bermusuhan dengan saudaraku? Dan ini kadang tertipu. Orang yang paling jahat dengan saudara biasanya dia juga yang paling senang umroh, senang puasa Senin Kemis, senang kumpulan dengan majelis zikir. Cuma tertipu dia, ternyata dia memutus tali persaudaraan. Karena begitulah hebatnya iblis dan setan yang sudah pengalaman mengganggu anak Adam dari masa ke masa. Maka malam ini akan kita benteng itu setan, kita bikin nangis, tidak bisa memecah belah di antara kita dengan saudara kita. Ayo kita kembali pada saudara kita dengan mahabbah, dengan cinta. Maka dari itu jangan lihat orang lain, lihat diriku sendiri. Bagaimana aku dengan abangku, bagaimana aku dengan adikku. Dan kita harus tahu apa yang dimaksud dengan silaturahmi itu. Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, laisal wasilu bil mukafi'. Penyambung silaturahmi itu, kalau kita ingin sambung silaturahmi dengan saudara, itu bukan laisal wasilu bil mukafi'. Silaturahmi itu bukan kita membalas kebaikan orang yang baik sama kita. Bukan di saat adik kita baik sama kita lalu kita balas. Bukan di saat kakak kita baik dengan kita lalu kita balas.
Kalau balas kebaikan itu biasa, enteng. Walakinnal wasil, akan tetapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Barang siapa yang diputus tali persaudaraannya, dijahili, dijahati, justru dia mendekat, ngebaikin dia. Memang ini berat, akan tapi harus kita jalani. Harus kita jalani. Maka langkah-langkahnya kita harus paham bahwasanya silaturahmi itu ada dua. Silaturahmi zahir dengan silaturahmi batin. Kalau orang silaturahmi zahir belum tentu batinnya nyambung loh ya. Maka yang terpenting ternyata batin. Silaturahmi zahir biasa kunjung mengunjungi. Bisa jadi kunjung mengunjungi hanya basa-basi saja. Anda pernah mendengar atau bahkan mungkin Anda pernah berkata, yuk ke rumah paman, gak enak, takut keduluan, cuma gitu saja. Keduluan gak enak, bukan karena dia rindu untuk sambung silaturahmi. Kita silaturahmi zahir ya, tazawaru, salinglah kau kunjung mengunjungi, baginda Nabi yang menyuruh. Akan tetapi tujuannya harus tahu, tazawaru, hendaknya kau bisa saling kunjung mengunjungi, tahabu, agar kalian saling mencintai. Tujuannya menghadirkan cinta dengan saudara. Tahadu, salinglah engkau berikan hadiah. Hendaknya kau bisa saling berikan hadiah. Tujuannya dong, jangan hanya sekedar beri hadiah. Tujuannya harus tahabu, agar kalian saling mencintai. Karena ada orang beri hadiah bukan untuk cinta. Ada orang beri hadiah bukan untuk cinta. Kepentingan urusan dagangnya bisa saja. Seorang punya toko gede, setiap bulan Ramadan bagi-bagi hadiah. Apakah untuk bangun cinta? Mungkin ada membangun cinta, tapi yang banyak adalah agar nanti setelah bulan Syawal belanja lagi kepada dia. Bukan karena cinta. Tapi kita ingin memberikan hadiah untuk mewujudkan cinta. Jadi silaturahmi zahir mah enteng, kunjung mengunjungi gampang. Coba kalau orang silaturahmi zahir tanpa dibarengi dengan silaturahmi batin, apa hasilnya? Gak ada, bisa jadi silaturahmi zahir yang kita lakukan justru menjadi sebab batin kita rusak. Contoh, silaturahmi keluarga besar Pak Haji siapa? Seorang haji punya keluarga besar. Silaturahmi perkumpulan, silaturahmi nyembelih kerbau, sapi, kan banyak sapi tadi kelihatannya. Nyembelih sapi, silaturahmi keluarga. Cuman karena dia tidak pernah menata hati, waktu silaturahmi pada kumpul semuanya, ternyata semua lirik-lirikan. Ibu-ibunya lirik-lirikan, hadir begini aja gelangnya dipakai semuanya, jamnya gede, bajunya pamer, mobilnya. Rupanya setelah pulang ke rumah masing-masing, semuanya punya bahan baru untuk menggunjing saudaranya. Karena silaturahminya zahir. Maka kita harus tahu silaturahmi batin itu bagaimana. Sederhana, silaturahmi batin adalah silaturahmi hati sebelum kita silaturahmi zahir. Pastikan Anda sebelum datang ke rumah paman, sebelum bertemu dengan beliau saudara, sebelum ketemu adik, Anda sudah bisa memulai dengan silaturahmi batin. Anda mendoakan. Jadi Anda jangan kunjung ke rumah siapapun, jangan Anda beri hadiah kepada siapapun, kecuali Anda sudah memulai di tengah malam mendoakan silaturahmi batin. Anda pengen ke rumah paman, ya Allah, aku besok mau ke rumah pamanku, ya Allah, berikan kepada pamanku segala kebaikan, ya Allah. Jangan kau tampakkan kepadaku segala yang tidak baik, ya Allah. Angkat derajat pamanku, ya Allah. Doakan terus, baru besok datang ke tempatnya. Ini harus kita mulai dari mendoakan saudara. Bukan sekedar kunjung mengunjungi, tidak membuahkan hasil kalau tidak dibarengi dengan niat, dengan panjatan doa di saat sebelum bertemu. Itulah pembersih hati yang sesungguhnya. Kalau Anda belum bisa mendoakan di saat berpisah, di saat kita masih di rumah masing-masing, kalau belum bisa mendoakan, bohong kalau dia silaturahmi menyambung hati sungguhnya. Nggak ada. Doain tidak pakai modal saja nggak bisa kok. Apalagi sampai bertemu harus bawa mobil, pakai bensin, pakai solar, pakai tenaga. Pasti ada sesuatu selain itu, basa-basi atau nggak enak.
Nggak enak kalau nggak datang kita, nggak enak. Silaturahmi kok nggak enak? Kepentinganmu, hei hamba Allah. Mestinya kita berebut untuk silaturahmi dengan hati. Maka mulailah dengan banyak mendoakan saudara-saudari kita, khususnya di saat Anda dijahilin sama dia. Oh, hati-hati. Di saat kita dijahatin atau Anda dijahatin oleh saudara, awas. Ingat baginda Nabi menyebutkan laisal wasul bil mukafi, nyambung silaturahmi itu bukan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, bukan. Akan tetapi di saat kita dijahatin sama seseorang, kita membalas kebaikan itu baru silaturahim. Cuman umumnya kita ini kalau mengunjungi, siapa yang kita kunjungi? Yang enak, yang suka ngasih sama kita. Yang nggak enak dilewatin aja. Yang dia nggak enak dengan kita dilewatin. Wah, ini nggak benar kita ini. Justru yang kita utamakan adalah orang yang bikin kesel kepada kita, orang yang bikin masalah kepada kita, orang yang menyakiti hati kita, hendaknya kita dahulukan. Bahkan bukan sekedar kita dahulukan, lebih dalam kita bersilaturahmi. Kalau yang lain kita tidak bawa kue, kita bawakan kuenya. Pastikan Anda bisa kalau Anda ingin mengikuti baginda Nabi. Karena apa? Ini saudaramu. Ingat, laisal wasil apa? Nabi menyebutkan, la yadkhulul jannata khati, tidak masuk surga pemutus tali persaudaraan. Ini adalah singkatnya semacam itu. Jadi mari kita semua membiasakan dengan saudara kita mendoakan dengan doa kebaikan. Jangan sampai kita mendoakan dengan doa jelek. Mulailah khususnya saudara yang bermasalah, masalahnya macam-macam, yang rebut waris. Hati-hati, kita harus banyak mendoakan dia. Pastikan kalau Anda ingin belajar ngaji malam ini, Anda harus bisa melakukan ini, seberat apapun itu. Biasain mendoakan saudara, itu adikmu loh ya. Cuman kita juga akan mencoba menelaah ada sebab-sebab silaturahmi itu hancur. Hati-hati. Di antaranya karena, mohon maaf, ibunya sama bapak beda atau bapak sama ibu beda. Ini banyak terjadi. Ayahnya dengan ibunya punya anak dua. Ibunya meninggal dunia, ayahnya menikah lagi, punya anak dua. Mestinya saudaranya akan 4-3. 1 dengan 3 4. Cuman enggak, hanya gara-gara ibu beda saja sudah beda cara perlakukannya. Padahal bapaknya sama. Termasuk mohon maaf seorang laki-laki punya istri 2. Kadang-kadang di sini terjadi permusuhan, maka kami sampaikan, hei istri kedua atau hei istri pertama, jika kau ajari anakmu bermusuhan dengan saudaranya, maka engkau menjadi ibu yang gagal karena engkau telah menjadikan anakmu ahli neraka. Sama misalnya apa? Tadi seorang suami laki-laki, istri meninggal dunia, meninggalkan anak 2, punya anak 2, kemudian menikah lagi. Setelah menikah lagi, ibu yang baru ini kadang mengajari anaknya bermusuhan dengan abangnya. Padahal abang seayah, kadang dalam bahasa Indonesia juga salah, dianggap abang tiri. Oh bukan, itu bukan abang tiri, abang seayah. Maka dia akan menjadi ibu yang baik kalau dia berkata kepada anaknya, anakku sayang, aku siapa? Umi. Itu siapa? Ayah. Itu siapa 2 itu? Itu adalah abangmu. Biarpun uminya beda, tapi dia adalah ayahnya, sama dengan kamu sayang. Kamu harus baik dengan dia. Maka kalau Anda seorang ibu mendidik anak semacam ini, ibu berhasil. Maka Anda akan rugi jika Anda ajari anak Anda memusuhi saudaranya. Tapi yang banyak ibu-ibu mengajari anaknya bermusuhan agar masuk neraka. Hati-hati, makanya perlu kami ingatkan hal yang semacam ini. Banyak, sampai kita sering mendapat pertanyaan yang aneh-aneh. Sampai anak dari istri pertama, ibunya meninggal dunia, kemudian ayahnya punya istri, menikah, punya istri, punya anak. Setelah itu ayahnya meninggal dunia, anak dari istri pertama seolah-olah ditiadakan. Allah, na'udzubillah. Ini banyak kejadian gara-gara ini, gara-gara ibu beda atau ayah beda. Mungkin seorang anak tidak setuju waktu ayahnya menikah dengan perempuan itu karena faktor kecemburuan, biarpun itu juga tidak dibenarkan. Ingat saja,
Dia nggak setuju ayahnya menikah lagi waktu ibunya meninggal dunia karena cemburu. Setelah menikah lagi punya anak, nggak boleh musuhi anak lahir, sudah dipilih oleh Allah. Tapi coba, setan senang main di sini. Banyak permusuhan gara-gara ini. Tolong renungi semuanya. Yang punya permasalahan yang seperti ini segera benah hati. Jangan mau masuk neraka, hei hamba Allah. Ajari anakmu wahai ibu yang solehah agar baik dengan saudaranya biarpun ibunya beda tapi ayahnya sama, atau sebaliknya Anda sebagai seorang bapak ajari anak Anda baik dengan ibunya, ya, dengan ayahnya, dengan saudaranya biarpun bapaknya beda. Mungkin seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, perempuan itu sudah punya anak 2, kemudian setelah itu setelah dinikahi tambah lagi anaknya 2, berarti kan saudaranya 4. Bapaknya beda, jangan diajari permusuhan. Ini diantaranya. Jadi bahan renungan ini nanti. Diantaranya lagi sebab permusuhan adalah warisan. Ini harus kita sebutkan sebab paling banyak nih. Warisan. Naudzubillah, kalau sudah rebutan warisan ini, masya Allah, dialah perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kalau orang merebut waris saudara itu telah melakukan 3 dosa sekaligus. 1 saja cukup untuk masuk neraka, apalagi 3. Yang pertama adalah mengambil hak saudaranya, jahat dia. Yang kedua memutus tali persaudaraan, jahat dia. Yang ketiga nyakiti ibu bapaknya karena dia telah menyakiti adiknya, maka dia durhaka kepada orang tua. 3 dosa gede. Maka kalau ingin tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, lihat tuh dia orang yang berebut waris. Naudzubillah, rebutan waris. Hati-hati rebutan waris. Kalau sudah bicara rebutan waris, tidak pandang apakah orang kaya atau orang melarat, sebab yang gede adalah iblisnya, yang gede syaitannya. Yang gede syaitannya, iblisnya, bukan orang kaya saja yang berebut waris. Hei hamba Allah, orang fakir melarat punya kursi, patah kaki sama dikerobek pun jadi bahan permusuhan. Yang penting aku masuk neraka jahanam. Lihat, dan tidak pandang apakah itu orang alim atau orang bodoh. Orang alim ternyata seorang ustadz meninggal dunia punya anak 2, ustadz muda berantem rebutan kantin pondok, kantin dayah. Naudzubillah. Itu semua adalah setan yang membisikkannya. Tidak selesai-selesai karena apa? Target yang masukkan ke neraka jahanam. Anda tak usah melihat orang lain, akan tapi lihat diri kita sendiri. Jangan-jangan problem itu pada saya. Bahkan kadang ciri orang yang suka merebut warisan itu kadang malah orang yang paling banyak ibadahnya, yang paling alim kadang-kadang. Masya Allah, hebat setan menggoda mereka. Kita sering menemukan problem-problem semacam itu, masya Allah, luar biasa. Yang paling rajin umroh dia, yang paling rajin ibadah, ternyata dia berebut waris, ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Urusan waris, hati-hati. Kami sampaikan kalau di rumahmu ada pembagian waris, yang pertama hendaknya waris segera dibagi, jangan ditunda lama-lama. Kalau ditunda lama, setan yang membisikkan. Semula mah nggak ada masalah, cuma karena lama tidak segera dibagi, setan membisikkan. Sehingga di saat salah satu dari mereka cuma bertanya begini, "Bang, rumah ibu kenapa?" Belum selesai nanya sudah dibentak. Nggak tahu kenapa waris kok panas. Memang ada setannya yang gede. Hati-hati, ahli neraka banyak gara-gara warisan. Padahal harta waris kalau Anda ambil dengan benar sesuai dengan aturan waris, itu akan menjadi harta yang sangat penuh berkah. Kenapa? Itu dicari oleh orang tuamu dengan meres keringat, dengan niat untuk muliakan sang anak. Tapi kalau diambil dengan dolim, jahat, dia menjadi orang sengsara, tidak akan bahagia di dunia dan tidak akan bahagia di akhirat. Hati-hati dengan harta waris peninggalan orang tua. Hei hamba Allah, ini kadang-kadang sebut-sebut gara-gara warisan ini silaturahmi tidak terjalin. Biarpun kadang waktu reuni kumpul nyembelih kerbau. Pernah suatu ketika kita mendatangi seperti ini, keluarga ngomong, "Buya, kami itu bisa senyum semuanya ini kalau ada acara begini, kecuali saat membahas waris, langsung berubah semua mukanya. Karena sudah sampai generasi 4 belum dibagi,
sehingga seolah-olah merasa punya semuanya, padahal kalau dibagi hanya dapat secuil. Karena merasa itu kan repot, merasa ini kan ada bagi Allah, naudzubillah, neraka, maka waris hendaknya segera dibagi. Yang kedua, di dalam pembagian waris pastikan Anda menjadi orang yang paling lembut dan paling pasrah kepada syariah. Kalau Anda mulai ngangkat suara, Anda memicu yang lain mengangkat suara, Anda iblis. Saya sampaikan semacam ini biar Anda masuk surga. Saya harus keras begini karena apa? Capek urus orang rebutan waris. Kadang yang paling pintar, yang paling alim, hafal Quran kadang-kadang, naudzubillah, yang penting masuk neraka jahanam. Mungkin ada yang kaget nih, Buya kalau diceramah di televisi lembut, hari ini serem. Hari ini serem, memang lagi serem, memang kok bahasa serem, horor ini. Masya Allah. Rebutan waris, naudzubillah, tolong. Di saat di rumah Anda ada pembagian waris, pastikan Anda yang paling lembut suara Anda. Dan Anda orang yang paling pertama berkata, terserah para kiai gimana ngatur, saya tidak ngerti. Sampaikan, biarpun ada seorang alim. Harus begitu. Kalau ada satu mengangkat suara, ternyata semuanya bersuara, naudzubillah. Aneh, waris itu panas banget, luar biasa. Sampai hari ini saya kalau sudah urusan waris stres sendiri, saya tidak beres-beres. Maka insya Allah di surga semuanya. Tidak ada yang berebut waris setelah ini. Yang berebut waris sadar, takutlah kepada Allah, segera berdamai. Segera berdamai. Tapi pun demikian, ini masalah urusan waris segera dibagi pun demikian ada aturannya dalam pembagian ini, termasukkan fikih juga. Jadi warisan itu akan dibagi setelah 5 hal ya. Yang pertama, utang kepada Allah diberesin. Mungkin dia punya kafarah harus bayar, atau sudah pernah wajib haji, atau pernah nadar, harus diberesin dulu. Utang kepada Allah. Yang kedua, utang kepada manusia diberesin. Jangan seperti sebagian anak yang jahat, cepat dibagi sebelum ditagih. Ini kurang ajar. Beresin dulu utangnya, jangan dibagi dulu. Yang kedua apa? Urutan utang kepada manusia diberesin dulu. Yang ketiga, hak-hak zakat. Wajiban zakat, barangkali toko sudah waktu keluar zakat, cuman belum bayar zakat, sudah mati duluan, keluarkan dulu zakatnya. Jangan dibagi dulu, haram membaginya karena itu ada hartanya fakir miskin. Ini fikihnya. Yang keempat adalah tunaikan wasiat-wasiatnya. Tapi ingat masalah wasiat ini tidak semua wasiat Anda penuhi loh ya, hati-hati. Wasiat itu tanyakan ulama. Apakah wasiat ini wajib dipenuhi atau tidak? Sebab ada wasiat yang haram dipenuhi. Wasiatnya begini, nah, kalau abah mati nanti tolonglah, nah itu ada anak suka mabuk, siapin deh minuman keras 2 kerat. Kurang ajar nih. Wasiat apa itu? Wasiat haram, ada wasiat yang tidak boleh dipenuhi. Makanya tanya ustaz. Dan wasiat ada aturannya. Wasiat pada ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga pun harus ada kesepakatan. Nanti ada. Pokoknya tidak semua wasiat harus dipenuhi. Maka tanyakan. Tapi yang keempat ini wasiat disebut para ulama, beresi dulu wasiatnya. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Ingat, biaya perawatan jenazah diambilkan dari perawatan yang fardu kifayah. Adapun yang bukan fardu kifayah nggak boleh diambilkan dari harta mayat. Mohon maaf, yang biasa sering adakan selamatan sehari, 2 hari, 3 hari, jangan diambilkan dari harta waris. Itu haram kalau Anda ambil dari harta waris. Kalau Anda ingin bersedekah dari duit dari kocek Anda baru benar. Kalau Anda ambilkan dari harta waris karena milik saudara-saudara, harus saudara setuju semuanya. Jangan mentang-mentang Anda kakak tertua langsung sapinya 3 disembelih semuanya. Yang lain ngenes, ya Allah utangku belum dibayar, aku punya utang sapiku sudah disembelih. Hati-hati, ternyata harus ada ilmunya. Jangan mentang-mentang wah ini suka ngadain acara tahlilan dan sebagainya seenaknya main sembelih kambing. Tidak, ada ilmunya. Hamba Allah, nggak boleh diambilkan dari harta waris, apalagi ada anak yatimnya yang nggak bisa diminta izin sampai kapan pun nggak bisa, nggak boleh. Maka hati-hati ini, jangan sampai kita beribadah nggak pakai ilmu malah maksiat, malah menjadikan sebab kita dosa. Apalagi punya utang belum bayar rumah sakit, dibagi warisnya. Jadi setelah 5 hal ini diantara masalah waris. Kami masukkan bab fikihnya, bahasan fikihnya.
Ini sebuah contoh saja masalah waris ini, banyak orang bermusuhan gara-gara waris. Maka sudah kasih kami kunci. Pokoknya di saat dalam rumah keluarga Anda ada pembagian waris, maka jadilah Anda orang yang paling lembut dalam bertutur kata. Yang kedua, pastikan Anda mengatakan terserah para ulama apa yang mereka lakukan. Setelah itu indah, setelah itu Anda yang paling pasrah. Kalaupun sudah seandainya ada hak Anda keambil saudara, segera relakan, karena hitungannya sudah ada di hadapan Allah. Hitungannya ada di hadapan Allah, maka jangan sampai kita zalim kepada saudara. Kemudian juga ini masalah-masalah semacam itu. Semua yang ada di rumah itu selagi belum dibagi itu lengkap namanya nama ahli waris. Biarpun hanya segelas. Gelas itu lengkap, anak pertama, kedua, namanya ada sini. Makanya kalau ada satu ngantongin gelas, haram dia. Tapi harus ada pembagian, paling tidak ada penyerahan. Misalnya begini, adik-adikku semuanya gelas-gelas dan sebagainya, siapa yang mau ambil, harus ada kesepakatan dulu gitu. Atau langsung begini, karena adik kita yang paling bungsu itu yang paling lama ngerawat ibu, perabot rumah tangga untuk dia semuanya gimana, oke, baru sah. Tapi kalau diem-diem gak pakai kesepakatan begini, itu juga menjadi sebab permusuhan. Tahu keset sudah rusak, mulai kemarin ditendang-tendang begitu, tak taunya oleh salah satu anaknya diambil, dicuci, taruh di rumah. Apa kata yang lainnya? Loh, kok keset ada di sini? Jangan-jangan yang lain juga dibawa ke sini. Loh, subhanallah, setannya gede urusan waris ini. Jadi insya Allah Anda di surga semuanya. Kalaupun Anda yang bermasalah urusan waris, insya Allah setelah ini akan selesai. Kami husnudon Anda adalah rindu kemuliaan, rindu surga. Biarpun harus Anda berikan mungkin harta Anda, harus Anda bayar mungkin sampai harta habis demi keselamatan di akhirat. Atau paling tidak segera minta maaf untuk minta tempo, adikku tersayang, aku pernah mengambil hartamu, tolong maafkan saya, nanti insya Allah kalau aku ada rezeki aku akan bayar. Jangan diam-diam keburu mati, na'udzubillah. Mati dalam keadaan zalim kepada saudara, akan ditemukan kezalimannya di alam barzah, akan ditemukan dosanya di saat di padang mahsyar, akan menjadi beban dia menyeberang sirat sehingga tidak akan selamat masuk ke neraka jahanam gara-gara kezaliman tersebut. Inilah yang harus kita pahami masalah silaturahmi itu. Ada sebab-sebab, termasuk diantaranya sebabnya gara-gara nikah. Masya Allah, dah pokoknya sih kalau gitu, makanya saya lebih senang nyari sebabnya itu. Gara pernikahannya sudah Masya Allah, gara nikah sudah dilarang sama suaminya, kalau kamu biayai adikmu awas ya. Istrinya diancam sama suaminya, kalau kamu ngasih-ngasih adikmu awas ya. Tak taunya ada seorang istri berkata begini, Buya, gimana sih hukumnya suami saya kok ngasih-ngasih adiknya tanpa sepengetahuan saya? Saya tanya, itu duitnya siapa sih, Bu? Ya duitnya dia, masa yang ngasih? Oh dia biasa sudah. Terus kenapa kok kamu marah-marah? Mesti kamu dukung kalau suamimu berbuat baik pada saudaranya. Ini termasuk rumus yang perlu kami hadirkan. Hei suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan saudara-saudarinya, agar dia menjadi ahli surga, penyambung silaturahmi. Jangan dilarang kalau berbuat baik. Hei para istri yang solehah, ajari suamimu agar semakin baik dengan saudara-saudarinya, sehingga setelah menikah dengan dirimu semakin baik, berarti Anda sukses telah menjadikan suamimu suami yang penyambung silaturahmi, berkah rezekinya banyak. Cuman ada istri yang Masya Allah, kalau sudah suaminya bantu adiknya langsung mukanya cemberut sebulan, sebetulnya itu adalah jin pakai kerudung dia itu. Ada semacam itu, tapi di sini mah nggak ada. Insya Allah orang soleh semuanya, soleh semuanya insya Allah. Inilah yang bisa kami hadirkan. Kami sedang diskusi ya, silaturahmi baru pertama kami masuk ke sini. Cuman pembahasannya pas gilirannya berat di sini. Tapi begitu ndak harus saya sampaikan. Kenapa? Ya begitulah. Karena kita ya seingatnya aja, kalau ngomong di sini ngomong apa, yang jadikan Allah kami ngomong gini juga Allah. Barangkali ada satu yang punya masalah sehingga setelah ini jadi beres, kan begitu, selamat masuk surga insya Allah. Jadi sambung silaturahmi khususnya dengan orang yang jahat sama kita, yang nggak benar sama kita, yang jahil sama kita, Anda dahulukan dia. Dan jangan mau ditipu oleh syaitan.
Jangan mau ditipu oleh setan bermusuhan gara-gara tadi beda ayah, beda ibu dan seterusnya, perebutan waris gara-gara pernikahan. Masya Allah. Ini saja insya Allah ada yang mau ditanyakan, mungkin lebih enak setelah pertanyaan-pertanyaan.